Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang hebat, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, berjumpa lagi dengan saya, Ibu Lia Rizky, dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, selamat datang di channel Lia Rizky YTV. Jangan lupa klik like, komen, share, dan tekan tombol subscribe yang berwarna merah di bawah video ini. Terima kasih. Kali ini kita akan belajar bersama tentang teks biografi mengenai pengertian, tujuan, fungsi, jenis, ciri, dan struktur. Nah, pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang teks autobiografi. Nah, kali ini kita akan belajar tentang teks biografi. Ada yang tahu apa teks biografi itu? Silakan tulis di kolom komentar di bawah video ini. Nah, materi teks biografi atau autobiografi merupakan materi bahasa Indonesia untuk kelas 9, 10, dan 11. Pengertian dari teks biografi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, biografi adalah suatu teks yang berisi tentang riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang autobiografi, yaitu suatu teks yang berisi tentang riwayat hidup seseorang yang ditulis sendiri atau diri sendiri. Nah, biografi itu ditulis oleh orang lain, sedangkan autobiografi itu ditulis oleh diri sendiri. Sudah paham sampai sini? Nah, kita lanjutkan materi berikutnya. Sedangkan menurut Wikipedia adalah kisah atau keterangan tentang kehidupan seseorang. Untuk menulis teks biografi dibutuhkan bahan bukti seperti surat, buku harian, clipping koran, buku riwayat hidup lain yang mendukung, buku sejarah yang berkaitan dengan tokoh yang akan dibuat riwayat hidupnya, buku referensi. Tujuan teks biografi itu apa, Bu? Nah, tujuan teks biografi itu ada 4. Yang pertama, agar kita dapat mengetahui riwayat hidup seseorang tokoh. Yang kedua, agar kita dapat meneladani dan mengutip pelajaran dari seorang tokoh untuk dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, yang ketiga, agar mendapatkan hal-hal yang berharga pada diri penulis dan pembaca setelah membaca riwayat hidup tokoh itu. Dan yang terakhir atau keempat, kita dapat mencontoh bagaimana cara tokoh tersebut sukses. Selanjutnya, fungsi teks biografi. Fungsi teks biografi itu ada 5. Yang pertama, sebagai panutan bagi pembaca. Yang kedua, lebih mengenal secara mendalam tentang tokoh idola. Yang ketiga, dapat memberikan semangat bagi pembaca agar sukses kehidupannya. Yang keempat, menghormati tokoh idola. Yang kelima, untuk lebih mudah mengidentifikasi perjalanan hidup tokoh tersebut.
Selanjutnya, kita membahas apa itu definisi teks biografi. Nah, definisi teks biografi adalah teks yang berisi tulisan riwayat hidup seseorang atau perjalanan hidup seseorang dari ia lahir hingga meninggal dunia. Teks ini lengkap jika dibandingkan dengan sebuah biodata karena menceritakan perjalanan hidup dari awal hingga akhir. Digunakan sebagai tempat informasi seseorang tokoh kepada masyarakat luas karena di dalam kehidupan kita tidak boleh melupakan sejarah atau biasa disebut dengan jas merah. Biasanya teks ini ditulis tentang orang-orang yang berpengaruh besar baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Teks biografi harus memiliki data yang jelas dan benar supaya informasi yang diberikan dapat dikemas dengan baik dan tidak menimbulkan kesalahpahaman antara tokoh, penulis, dan pembaca. Dengan adanya teks biografi, membantu kita mengetahui perjalanan hidup seorang tokoh dan dapat mengambil manfaat serta inspirasi kehidupan. Pada umumnya, teks ini berbentuk narasi, menceritakan secara sistematis melalui kronologinya. Sehingga dapat diartikan, biografi merupakan tulisan yang berisi perjalanan hidup seseorang hingga ia meraih kesuksesan. Orang yang diceritakan dalam biografi disebut tokoh. Tokoh-tokohnya biasanya merupakan orang-orang yang berpengaruh atau memiliki andil besar bagi masyarakat seperti tokoh agama, tokoh politik, tokoh pembangunan, dan sebagainya. Karena teks biografi memiliki tujuan untuk menceritakan kehidupan seseorang, maka penyajian teks biografi adalah secara naratif. Jenis-jenis teks biografi. Ada 4 jenis-jenis teks biografi, antara lain yang pertama, berdasarkan sisi penulis. Biografi suatu teks berisi tentang kisah suatu tokoh dalam menjalankan kehidupannya. Bisa berupa kelebihannya, kekurangannya, atau masalah yang ditulis oleh orang lain. Nah, sedangkan autobiografi adalah suatu riwayat hidup yang ditulis sendiri oleh tokoh tersebut. Jadi, kalian sudah tahu membedakan apa itu biografi dan apa itu autobiografi. Sudah paham? Saya lanjutkan kembali. Yang kedua, biografi berdasarkan izin penulis. Nah, berdasarkan izin penulis ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, autoris biografi adalah sebuah riwayat hidup yang mendapat izin penulisnya atau sepengetahuan tokoh. Yang kedua, unautoris biografi, sebuah biografi tanpa seizin atau sepengetahuan tokoh. Biasanya terjadi karena tokoh tersebut telah meninggal. Yang ketiga, berdasarkan isinya. Berdasarkan isinya itu yang pertama, biografi perjalanan hidup adalah berisi perjalanan hidup seorang tokoh atau dapat diambil dari bagian yang dianggap mempunyai kesan.
Nah, yang kedua, biografi perjalanan karir. Berisi sebuah perjalanan karir seorang tokoh dimulai dari awal hingga akhir karirnya yang dilakukan saat ini, atau bisa juga perjalanan karir untuk mencapai sebuah kesuksesan tertentu. Yang ketiga, berdasarkan persoalan yang dibahas. Yang pertama, biografi jurnalistik. Sebuah biografi yang didapatkan dari hasil wawancara dengan tokoh yang bersangkutan atau tokoh yang menjadi rujukan sebagai bahan pendukung cerita. Yang kedua, biografi politik. Sebuah riwayat hidup yang penulisannya mengenai cerita hidup tokoh suatu negara dilihat dari sudut pandang politik. Yang ketiga, biografi intelektual. Sebuah biografi yang hampir mirip dengan riwayat hidup politik, persamaannya yaitu kumpulan bahannya didapatkan dari berbagai riset, namun ada juga dituangkan dalam gaya bahasa ilmiah. Yang keempat, berdasarkan penerbit. Yang pertama, buku sendiri. Biografi yang dijadikan sebuah buku oleh penerbit dengan biaya produksi ditanggung sendiri. Yang kedua, buku subsidi. Penulisan biografi yang biaya produksinya ditanggung oleh sponsor.